Hai, welcome to Into Care, di mana kita bakal bahas berbagai hal tentang gangguan kesehatan mental dan juga isu-isu kesehatan mental lainnya. So, are you into psycare? Welcome to Into Psycare. Hari ini kita bakal bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan psikosis, kemudian juga sebenarnya halusinasi itu apa sih? Nah, ngomong-ngomong soal psikosis nih, mungkin kita bisa bahas nih, Mas Edo, dari salah satu film yang sempat booming banget nih, Mas, yaitu film Joker. Kemarin juga kita udah sempat bikin polling nih, Mas, di Instagramnya Indosiker. Kemudian jawabannya itu 73% jawab kalau karakter Joker itu menggambarkan orang dengan psikosis. 73% jawab seperti itu. Kemudian juga ditambah salah satu mendiang aktor yang pernah memerankan Joker, bukan di Joker terbaru ya, di Joker yang sebelumnya, yaitu Heath Ledger. Waktu itu diwawancara oleh New York Times, dia bilang bahwa karakter Joker itu psikopatik, pembunuh berantai, nggak bisa berempati, dan mengalami skizofrenia. Nah, kita bahas nih, Mas. Bener nggak sih soal ini? Jadi memang ada banyak miskonsepsi. Kemarin saat kita open question di Instagram Indosiker, banyak itu yang menjawab dengan kata-kata psikosis itu artinya gila, kerasukan, psikopat, brutal, lunatik. Kata gila masih aja muncul, padahal saya sudah pernah juga menulis kalau lebih baik itu kita tidak menggunakan kata gila, karena kata gila itu random, bisa banyak sekali artinya. Oke, jadi ini perlu di-highlight gitu ya, Mas ya. Kalau kata-kata gila, terus tadi kerasukan, psikopat, brutal, itu nggak memberikan gambaran yang sesuai dengan psikosis. Jadi sebenarnya psikosis ini apa gitu, Mas, definisinya? Nah, secara umum psikosis itu biasanya merujuk ke simptom skizofrenia, baik positif maupun negatif. Utamanya kayaknya hari ini kan kita akan bahas yang utama ya, kalau para ahli ngomong psikosis itu ngomongnya ke halusinasi dan delusi. Itu delusi juga kadang disebut paham dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi kita ngomongin dulu nih tentang psikosis itu apa. Kemudian ada 2 gejala utama ya. Kalau tadi dari positif symptom saya, yaitu ada halusinasi dan juga delusi. Kalau delusi kadang kita sebutnya waham. Nah, kemudian halusinasi kan juga jenisnya ada beberapa ya, Mas ya. Contohnya misalnya kayak halusinasi pendengaran atau auditory hallucinations. Mungkin kalau contoh-contoh tuh seperti kayak seseorang yang merasa ada yang komentar, ada suara yang mengomentari tentang dirinya, atau kayak misalnya suara yang dia dengar yang menyuruh dia melakukan sesuatu gitu ya, Mas ya. Salah satu contoh gejala dari halusinasi. Kemudian kalau dari yang lainnya apalagi nih, Mas? Mungkin Mas Edo bisa tambahin contohnya. Kalau untuk halusinasi pendengaran itu 2 memang benar nih, Mas. 2 contoh jenis halusinasi pendengaran yang paling indikatif terhadap psikosis dan skizofrenia secara khususnya lagi. Tapi halusinasi pendengaran memang ada banyak sekali jenisnya. Kalau yang sehari-hari ya mungkin kita lagi di mall gitu, terus kita pikir ada yang manggil kita nengok-nengok, ternyata nggak ada yang manggil. Nah, itu juga sudah masuk tuh ke halusinasi pendengaran. Tapi halusinasi pendengaran yang sangat normal sekali, yang tidak indikatif ke skizofrenia. Oke, itu tadi halusinasi pendengaran. Terus kan ada juga seperti halusinasi visual gitu ya, Mas ya, bentuknya ya. Kalau yang visual contohnya mungkin gimana nih, Mas? Mungkin kalau yang saya pernah lihat di pasien saya ya, dia kadang misal malam-malam di rumahnya ada pohon, lalu dia lihat pohon itu kan suka pohon yang berkayu itu kan suka ada polanya ya. Nah, dari pola itu dia suka melihat kadang kalau gelap gitu remang, loh itu ada muka orang ya, bisa muka orang yang dia takuti gitu. Suka lihat, loh itu kok kenapa dia ada di situ ya? Kenapa ada muka dia di pohon itu? Bingung gitu. Atau dia lagi jalan, di pinggir jalan ada taksi lewat, dia lihat mukanya, loh kok mukanya seperti yang dia kenal, mungkin atasan dia yang suka maki-maki dia, loh kok sekarang nyupir taksi, apakah mengintai dia?
Nah, lalu dia kepikiran, bingung. Nah, halusinasi visual kadang suka jenisnya seperti itu. Oke, jadi bisa kayak, melihat padahal misalnya muka supir taksinya bukan orang yang dia kenal gitu ya, tapi dia melihatnya seperti orang yang dia kenal atau dia takutin gitu. Jadi membuat dia paranoid, mungkin bisa seperti itu. Oke, kemudian sebenarnya masih banyak ya, Mas, ya, halusinasi-halusinasi lainnya ya, seperti Masih taktil banyak gitu ya, masih banyak ya, taktil. contoh-contohnya. Ngomong-ngomong tadi gitu, Mas, ya, kayak yang tadi aku kasih contoh tuh, auditory hallucinations atau kayak misalnya yang tadi Mas Edo kasih contoh yang ngelihat muka, di pohon gitu kan misalnya. Nah, kadang-kadang kan ada juga nih, Mas, kayak, orang yang katanya, bisa melihat hantu gitu. Jadi misalnya dia bisa mendengar hal-hal yang kita tidak dengar. Aku, Mas Edo nggak dengar, dia bisa dengar. Aku, Mas Edo tidak bisa lihat, dia bisa lihat gitu. Mungkin kalau misalnya, seperti ini kadang kan orang jadi bertanya-tanya, apa itu halusinasi gitu. Nah, kalau untuk seperti ini menyikapinya gimana nih, Mas, terkait hal ini? Iya, memang memang kalau masalah psikologis gitu, psikologi klinis itu memang sangat rancu dan sangat sulit ya. Misalnya seperti itu kan, kita nggak bisa langsung bilang begitu aja bahwa oh itu pasti halusinasi visual atau oh itu udah pasti hantu beneran. Sama saja seperti misalnya diagnosis kejiwaan susah tidur, insomnia, orang kurang tidur. Kalau misalnya dia begadang karena belajar buat ujian, masa kita langsung diagnosis insomnia, susah tidur? Kan dia emang begadang, emang dia mau ujian, tapi memang tidurnya juga kurang gitu. Masa kita langsung, wah sakit jiwa dia, insomnia. Jadi dia dengar-dengar sesuatu, bisa lihat hantu. Masa langsung kita bilang, wah halusinasi visual ini, skizo. Jadi ada banyak aspek yang perlu kita lihat. Apakah dia rasa itu terganggu, apakah ada depresinya, ada apanya, dan berbagai kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat diagnosis itu kan. Oke, jadi nggak hanya, lihat dari satu aspek, tapi kita perlu tahu yang lainnya. Jadi nggak bisa langsung komentar begitu aja terkait hal ini gitu ya, Mas, ya? Hmm, 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 hmm. Oke. Kalau dari, kalau tadi kan kita ngomongin psikosis ada halusinasi, ada delusi gitu ya. Nah kemudian kalau delusi nih bedanya apa nih, Mas, sama halusinasi? Kadang orang masih bingung, delusi itu apa, halusinasi itu apa? Nah, kalau delusi itu mungkin kan tadi seperti yang saya sempat cerita sedikit ya tentang contoh supir taksi, halusinasi Mhm. visual, lalu dia lihat, dia kira, loh itu kok muka bos saya, kok dia sekarang nyupir taksi? Bukannya dia harus ada di kantor? Nah, lalu dia mengembangkan pemikiran-pemikiran bahwa, waduh, jangan-jangan dia mengintai aku, dia pengen ngelihat aku di mana. Apakah benar aku lagi sakit? Beneran aku izin nggak ke kantor karena saya ngantar ibu ke rumah sakit, atau dia lagi ngecekin ya? Nah, itu muncullah delusi, pemikiran-pemikiran paranoid bahwa dia ini lagi mau disakiti, lagi mau dikejar-kejar. Ada pihak yang mau bermaksud jahat sama dia. Itu mungkin salah satu contoh waham atau delusi yang paling umum, yaitu paranoid. Oh iya, lupa tadi saya cerita tentang continuum of psychosis nih, Mas. Oh, oke oke, Nah, gimana? nah, sama seperti delusi, tapi juga nanti di delusi juga ada continuum of psychosisnya. Di halusinasi juga ada, misalnya seperti yang tadi sempat saya cerita, kalau bisik-bisik kita dengar, maaf, kita lagi di mall, terus kita kira, loh kok ada yang manggil. Nah, itu bisa masuk ke halusinasi auditoris, tapi secara kontinum dia yang halusinasi auditoris yang normal, yang kita semua akan pernah mengalami paling nggak satu kali lah sepanjang kita hidup. Nah, mungkin juga kalau halusinasi yang lebih jarang, taktil, kita juga kan pernah, misalnya HP kita taruh di tas atau taruh di kantong, kita kira geter, ada yang manggil, kita cek, loh nggak ada apa-apa. Halusinasi taktil itu masuk sudah. Cuman Merasa memang geter gitu ya? bedanya merasa getar, halusinasi taktil kena, wah psikosis kena itu.
Tapi ya nggak usah panik, nggak usah apa, karena kan psikosis bukan skizofrenia, bukan psikopat, bukan brutal. Jadi santai aja. Yang susah kalau nanti itu udah lebih sering, ada delusinya, ada simptom negatifnya. Nah itu baru, wah itu perlu kita tangani deh. Tapi kalau yang kecil-kecil gitu, cuekin aja juga akan selalu hilang sendiri juga. Oke. Nah, tadi itu highlight-nya gitu ya. Jadi lihat juga spektrum dan kontinumnya gitu, kayak sesering apa, semengganggu apa. Kalau nggak ganggu, oh ya udah biarin aja. Sekali-kali juga nggak masalah gitu ya, Mas ya. Tapi kemudian kalau Hmm. misalnya sering sampai mengganggu, sampai kemudian bikin kegiatan sehari-hari terhambat, kemudian jadi ketakutan atau sangat-sangat terpreokupasi oleh halusinasinya, mungkin itu perlu cari bantuan gitu ya, Mas ya. Hmm, 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 Oke, hmm. itu hari ini kita udah bahas tentang halusinasinya. Mungkin tentang delusi kita harusnya bahas lebih lanjut lagi nih, Mas ya, lebih panjang lagi gitu. Kita bisa bahas ini di topik kita selanjutnya. Makanya yuk kita lanjut nonton episode berikutnya tentang gejala lainnya, yaitu delusi. Thank you for watching.